Inggris makin kere. Dulu mereka datang dengan kapal, bawa bedil dan bendera Union Jack, menjajah, mengeruk, menjarah. Tapi sekarang, Inggris kere. Kota London, dulu pusat kekaisaran dunia, kini dipenuhi homeless, krisis pangan dan hutang negara yang makin menggila. Dan yang bikin miris adalah kita, mantan jajahannya, bisa ikut kena getahnya. Nah, kok bisa? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. In 2025, over 14.5 million people in the UK, that's more than 1 in 5, are living in poverty. Even more shocking, over 4 million of them are children. And here's the part no one's talking about. A growing number of these people are working full-time jobs. How is it possible that in one of the richest nations in the world, people with jobs are still lining up at food banks? Ekonomi Inggris kini seperti teh tawar, panas tapi hambar. Ada suara yang mendesis dari kettle ekonomi, tapi nggak ada rasa. Negara yang dulu jadi pusat revolusi industri kini malah kena revolusi dompet tipis. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Inggris cuma 0,1%. Ya, 0,1. Lebih kecil dari geliat bisnis cilok keliling di Jakarta. Bandingkan dengan Indonesia, walau penuh drama masih bisa tumbuh 5,05% di tahun yang sama. Ini sumber dari Office the National Statistics UK dan BPS Indonesia tahun 2024. Tapi masalahnya bukan cuma stagnan. Inflasi sempat membakar Inggris dengan tingkat 11,1% di akhir 2022, rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Mereka bilang sekarang udah reda, tapi efeknya masih terasa. Harga telur, roti, susu semua naik, tapi upah tetap jalan di tempat. Masyarakat kelas pekerja mulai beralih ke food bank, bukan sekedar untuk darurat, tapi buat hidup sehari-hari. Menurut laporan Trussell Trust, distribusi paket makanan di Inggris mencapai rekor 3 juta lebih dalam setahun. Ini bukan negara dunia ketiga, ini Inggris. Sementara itu, defisit anggaran Inggris membengkak jadi 114 miliar pound sterling. Itu sekitar 5% dari GDP mereka. Artinya, negara ini lebih banyak ngutang ketimbang narik pajak. Pendapatan negara menurun, pengeluaran sosial melonjak, kombinasi maut yang bikin utang makin menggunung, dan pasar modal mencium bau busuk itu. Rating kredit Inggris sempat dikasih outlook negatif oleh Moody's karena dianggap terlalu bergantung pada utang untuk menutup lubang fiskal. Gambaran besarnya, ekonomi Inggris sekarang seperti rumah mewah yang lampunya dimatikan satu persatu. Dari luar masih kelihatan megah, tapi di dalamnya dingin dan gelap. Masalahnya bukan soal Brexit doang, tapi juga ketimpangan, kebijakan fiskal yang tambal sulam, dan populasi yang makin tua. Negara yang dulu jadi kiblat kapitalisme kini mulai lemas, tersengal seperti persepak bolaan veteran yang dipaksa main 120 menit. Ya jelaslah rasanya kayak jantung mau copot. Brexit dulu dijual seperti brosur wisata, kita ambil kembali kendali dari Brussel. Retorika populis yang disulap jadi nasionalisme murahan. Katanya sih biar Inggris lebih bebas, lebih mandiri. Tapi nyatanya yang keluar bukan cuma dari Uni Eropa, tapi juga dari akal sehat. Begitu Inggris resmi pamit dari Eropa, rantai pasok langsung kisruh. Truk-truk tertahan di Dover, makanan segar busuk belum nyampe ke supermarket, dan toko-toko kosong kayak gudang yang di-sweeping polisi. Impor jadi ribet, ekspor makin mahal, dan birokrasi tambah panjang kayak antrean di Bandara Heathrow pas libur panjang. Lebih dari 300.000 pekerja migran Eropa angkat kaki sejak 2021. Sektor kesehatan, pertanian, hingga restoran kekurangan tenaga. Yang tersisa, buruh lokal dan gajinya masih belum cukup buat beli rumah. Bahkan buat bayar sewa pun megap-megap. Investor, alih-alih datang mereka malah nyebrang ke Irlandia atau Belanda. Menurut London School of Economics, Brexit menyebabkan penurunan investasi langsung asing ke Inggris sebesar 37% sejak 2016. Itu bukan luka kecil, itu amputasi modal asing. Dan yang paling nyakitin, para sultan alias orang super kaya pilih angkat koper. Bukan ke Bali buat healing, tapi ke Dubai buat tinggal. Menurut laporan investigasi The Times, lebih dari 1.400 orang terkaya Inggris dari pengusaha properti, hedge fund manager, sampai bangsawan tua memindahkan tempat tinggalnya ke Uni Emirat Arab hanya dalam 2 tahun terakhir. Mereka bawa serta lebih dari 100 miliar pound sterling aset pribadi. Ya, 100 miliar pound sterling, setara lebih dari 2 kali anggaran pendidikan Inggris tahun ini. Uang sebanyak itu seharusnya bisa menyelamatkan ekonomi nasional, dipakai buat infrastruktur, riset teknologi, dan minimal nambal utang negara. Tapi sekarang dana-dana itu malah dipakai buat bangun pencakar langit di tengah gurun, dipakai buat beli Bugatti dan apartemen emas 24 karat. Sementara rakyat Inggris makin banyak yang antre di food bank. Dan kenapa Dubai? Karena nol pajak penghasilan, regulasi longgar, dan gaya hidup super mewah. Sultan-sultan Inggris sekarang lebih betah disambut matahari gurun dan apartemen mengapung di Marina ketimbang bayar pajak buat negara sendiri. Jadi bayangin ini, negara yang dulu jadi simbol kapitalisme industri sekarang malah ditinggal orang-orang yang dulunya jadi mesin uang. Negara jadi seperti kapal mewah yang kehilangan nahkoda dan penumpang kelas 1. Yang tersisa cuma kru yang kebingungan dan penumpang ekonomi yang kelaparan.
Tahun 2025 bukan tahun biasa buat Inggris. Negara ini berdiri di persimpangan antara perubahan besar atau kekacauan besar. Pemilu dijadwalkan akhir tahun bisa jadi penentu arah politik dan ekonomi mereka untuk 5 tahun ke depan. Partai konservatif mulai goyah, partai buruh makin galak, dan sentimen pro kemerdekaan di Skotlandia dan Irlandia Utara terus memanas. Dan ingat, pasar benci ketidakpastian. Setiap kabar soal pergantian pemimpin, kebijakan fiskal yang baru, atau drama Brexit jilid 2 langsung bikin poster link gemetar. Kalau investor mulai kehilangan kepercayaan, mereka akan cabut. Dan saat itu terjadi, bukan cuma Inggris yang kena getahnya. Mungkin kamu mikir, ngapain kita ribet, biarin aja Inggris bangkrut, toh mereka dulu yang jajah kita. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu kalau mantan kamu bangkrut. Bisa jadi kamu masih tergantung sama uang jajannya. Faktanya Inggris bukan negara sembarangan buat Indonesia. Dia adalah salah satu investor asing terbesar di sektor-sektor strategis kita. Menurut data BKPM dan Kementerian Inventaris RI, Inggris masuk dalam jajaran 10 besar investor asing di Indonesia. Nilai investasinya pada 2023 mencapai 628 juta US dollar dan mayoritas diarahkan ke sektor energi terbarukan, pertambangan, jasa keuangan, serta sektor teknologi dan pendidikan vokasi. Jadi kalau ekonomi mereka terjun bebas, investasi ini bisa ikut kering kerontang. Ibarat sawah yang nunggu disiram, airnya malah mati total. Dan ini belum bicara soal ekspor. Inggris adalah mitra dagang penting di Eropa. Di tahun 2023, nilai ekspor Indonesia ke Inggris mencapai 1,5 miliar US dollar. Apa aja yang kita kirim? Bukan cuma furnitur jati atau kopi kekinian, tapi juga minyak sawit, karet mentah dan olahan, ikan dan udang beku, pakaian jadi, serta produk elektronik dan komponen mesin. Ini data bisa diakses di BPS Kemendak dan Statista Trade Data tahun 2024. Dan sekarang bayangkan ini, pound sterling anjlok karena kepercayaan pasar turun. Buat pembeli Inggris, barang dari Indonesia jadi lebih murah. Tapi buat produsen kita, margin keuntungannya menyusul. Kalau nilai tukar lemah bikin hasil ekspor serasa diskon besar-besaran. Profit menipis, industri ekspor bisa tiarap. Dan yang paling rentan, UMKM dan petani komoditas di daerah yang ngandelin ekspor buat hidup. Bukan cuma itu, kalau krisis Inggris makin dalam, bisa memicu slowdown ekonomi Eropa. Efek domino ini bisa bikin permintaan global terhadap komoditas kita turun. Minyak sawit, batu bara, karet, tekstil, semuanya bisa nyangkut di gudang. Dan jangan lupakan satu hal penting, investor global itu ibarat burung di kabel listrik. Begitu satu terbang karena panik, yang lain ikut berterbangan. Kepanikan di London bisa merembet ke bursa di Frankfurt, lalu ke New York, dan akhirnya Jakarta ikut demam. IHSG bisa bergoyang, rupiah ikut tersengal, dan ekonomi kita masuk angin. Jadi ini bukan soal mereka bangkrut dan kita tepuk tangan, ini soal satu dunia yang saling terkait. Karena di era globalisasi, satu negara flu, negara lain bisa ikut batuk, termasuk kita. Tahun 2025 juga jadi tahun roller coaster buat para trader. GBP jadi primadona sekaligus momok. Pasar keuangan global super sensitif sama drama politik Inggris. Begitu muncul rumor referendum Skotlandia, GBP jeblok. Ketika ada sinyal partai buruh unggul di polling, pasar goyah. Trader harian bisa cuan besar tapi juga bisa boncos dalam hitungan jam. Dan volatilitas ini bisa menyebar ke mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Makanya penting banget buat pelaku pasar dan trader retail di Indonesia paham risiko ini. Karena nilai tukar itu bukan cuma angka tapi cerminan stabilitas dan kepercayaan. Ironis ya, negara yang dulu bikin sistem perbankan modern sekarang hidupnya tergantung food bank. Negara yang dulu ekspor demokrasi dan kapitalis kini diancam mogok buruh, krisis perumahan, dan utang publik yang menumpuk kayak cucian kotor. Bahkan The Economist menyebut Inggris sebagai the sick man of Europe edisi baru. Kata mereka, Inggris kini mirip Italia tahun 2010-an. Produktivitas rendah, hutang tinggi, dan pemerintah sering gonta-ganti kebijakan. Jadi kalau negara sekuat Inggris saja bisa limbung gara-gara keputusan politik yang gegabah, gimana dengan kita? Jangan terlalu bangga sama pertumbuhan ekonomi yang katanya 5%. Kalau fondasinya rapuh, kalau pengusahanya kabur, kalau utangnya makin melunjak, kita bisa jadi Inggris yang berikutnya. Sejarah berputar kawan, dulu mereka menjajah, sekarang mereka bangkrut. Pertanyaannya sekarang, kalau giliran kita tiba, siap nggak Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, ntar kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.